Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Selamat wayah kieu. Halo, apa kabar sahabat Alpetra semua? Kiranya dalam keadaan sehat dan luar biasa. Di sini Kang Ode bersama Kang Semi, ada Bang Heri, ada Kang Alfa sebagai admin yang sedang utak-atik. Pagi ini di sini pagi ya, suasana di Jogja pagi. Kita mau ngangkat satu tema seperti biasa, ngobrol-ngobrol kalor ngidul, tapi tetap dalam jalur koridor Alkitabiah. Sahabat Alpetra, Shalom. Kita jumpa lagi, senang semua dalam keadaan sehat, itu karena doa-doa kita ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam semua. Good morning, selamat pagi. Baju kuning menyapa semua sahabat Alpetra. Kiranya hari ini Haleluya, kebahagiaan. Semoga obrolan kita hari ini benar-benar bisa memberi sesuatu yang mantap, surantap. Oke? Amin. Baju kuning belum mandi. Di tema saat ini adalah katanya makan untuk kerja, kerja untuk makan. Wah, ini Pokoknya siapa yang kenyang, warek ya gitu ya. Iyo. Janganlah engkau makan, wahai orang-orang yang malas. Ini bisa berhubungan nih, kerja untuk makan, makan untuk kerja. Jadi katanya kalau kita nggak kerja itu nggak boleh makan. Nah, itu ini keras juga nih kayaknya. Buat orang pemalas, janganlah engkau makan. Ini ayat ini kadang-kadang dipakai banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan nggak tahu kalau ini ada ayatnya gitu. Gimana Bang? Apa benar itu? Jadi kalau misalkan saya pengangguran harusnya nggak boleh makan gitu Bang? Iyalah, ngapain makan? Sampai mati aja juga nggak apa-apa. Sadis. Udah masuk Bang Alfa. Yang Alfa udah Terus masuk. kalau misalkan saya kan ini baru lulus nih Bang, baru lulus sekolah belum kerja gitu, belum kerja terus belum dapat kerjaan, kan makan harus tetap, tapi kan ada orang tua, jadi orang tua boleh dong masih kasih kita makan itu gimana tuh hubungannya dengan Ya, tanggung jawab orang tua, dia harus kasih makan anaknya. Nanti kalau anaknya udah lulus SMA atau lulus sarjana, dia kerja, dia nanti membalas untuk kasih makan orang tuanya. Kan begitu ya. kasih sejahtera orang tuanya, kasih sehat orang tuanya, begitu ya, seperti itu. Kan orang tua jadi senang dulu yang kasih air susu ibu, kasih makan, kasih jalan, perhatikan. Jadi sebaliknya juga harus ada perhatian dari anak kalau udah besar. Ya, jadi seperti kata Alkitab di kitab Kejadian ya, bahwa manusia setelah jatuh dalam dosa dia dengan keringatnya dia akan bekerja ya, mencucurkan keringatnya dengan kerja keras ya, yang laki-laki, wanita kesulitan karena kesakitan waktu bersalin dan lain sebagainya. Jadi memang udah upah dosa. Nah, tapi manusia diberikan kemampuan oleh Tuhan ya. Jadi kalau malas-malasan, kalau santai, kalau falsafah atau filosofi orang tua dulu kan jangan sampai dipatuk ayam rezekinya, gitu kan? Iya, jadi bangunlah pagi, artinya bergegaslah, cepatlah ya, supaya rezeki atau berkat Tuhan nggak disia-siakan. Nah, seperti itu ya. Seharusnya kita sudah mendapat berkat nih di depan mata. Tapi terlalu lambreta kita ini ya, lambat atau malas. Padahal punya skill loh ya. Orang yang setiap lahir ke dunia kan punya skill, punya kemampuan
dan juga punya kreativitas. Karena sudah lahir dan besar di dunia atas anugerah dan karunia Tuhan. Tapi disia-siakan dengan bermalas-malasan. Nah, itu sama saja menghina Tuhan nggak? Bisa saja ia sudah menghina Tuhan. Seharusnya berkat banyak didapat, tapi dia sia-siakan. Nah, jadi lebih baik apa? Mati aja kan? Seperti itu. Waduh. bukannya jadi berkat, bukannya dia bisa membantu sesamanya dengan kreativitasnya, kemampuannya, keahliannya, pikirannya, otaknya, tapi malas. Ya gimana mau dapat berkat kan? Nah, logisnya begitu ya, Kang. Oh iya. Wah, sekarang gini, kita senggol Kang Semi nih. Kang Semi biar nggak melotot-melotot terus nih. Serem saya dilihatin terus dia. Ini denger-denger nih, Kang Semi kan biker ya. Biker nih hobinya touring, jalan-jalan, ngutak-ngatik motor gitu kan. Itu salah satu hobi yang saya dengar dari teman-teman semua kalau Kang Semi itu biker. Nah, ini ada hubungannya nih dengan bahasan kita nih. Biker itu kan rata-rata kerjaannya tuh keliling, mondar-mandir, variasi motor. Itu kan butuh dana tuh. Nah, itu kan butuh dana tuh, butuh uang. Perlu kos yang enggak sedikit ceritanya. Iya, besar pasti. Nah, ini ada fenomena Gen Z. Gen Z nih sekarang ini pengen punya motor sampai nangis-nangis, orang tuanya diperes. Kan kata Bang Heri tadi, kita harus kerja. Gen Z ini rata-rata nggak mau kerja nih, pengennya Gen Z ya. Mereka itu hanya menuntut sama orang tuanya, pokoknya aku dikasih uang, aku kan anaknya harus dibiayai segala macam biar aku bisa touring. Sampai orang tua ada yang dibunuh karena nggak dibeliin motor ya. Nah itu dia. Ditendang. Iya. Ini gimana nih Kang Semi, gimana nih fenomena kayak gini nih? Awalnya kan kalau kita melakukan sesuatu dengan kesenangan hati, sebetulnya udah kerja, gitu kan. Definisinya selalu diawali dengan hati yang senang, gitu. Terus ketika saya melakukannya itu, saya ngelihat ada celah peluang buat menambah pundi-pundi, gitu ya. Jadi mengolah skill namanya jualan gitu, kayak jualan, tapi lebih ke arah yang seperti diungkapkan nama Lai Heri. Jadi awalnya dimulai dengan hati yang senang, lalu melihat ada peluang yang bisa menambah pendapatan. Tentu ada perjuangan ya, olah skill, termasuk untuk menjadi nilai jual endorsement gitu. Ya. Yang ketiga. Yang ketiga itu pasti kita juga ngelihat ada peluang juga kita untuk berniaga gitu. Berniaga di sini dengan teknik yang lebih nuansanya kekeluargaan atau silaturahmi. Ya udah nanti saya kunjungin kamu ke sana. Nah, Bebas ongkir dengan tujuan sebetulnya saat kita kunjungin kita juga bawa barang-barang yang mau kita jual gitu. Jadi nggak hanya cari makan, tapi kasih makan orang kan? Iya. Iya betul. Kadang-kadang bisa juga mereka jadi reseller kita di daerah sana. Dengan catatan kita punya relasi yang baik, ya relasi yang baik dengan para owner produk aparel bermotor, atau kalau kita bisa bikin link langsung dengan distributor spare part, biasanya kalau kita bisa capai target yang mereka harapkan, kita bisa dikasih diskon itu sampai 23%. Nah, kita bisa kasih ke saudara-saudara di daerah itu 10%, 13% itu buat akomodasi kita touring dan lain sebagainya. Jadi artinya mereka juga diuntungkan lah ya, betul lah ya, iya, mereka diuntungkan. Iya, jadi kita makan, mereka juga makan, Kang Ode. Iya mantap ini. Intinya kita ngajakin gitu, kayak gini loh, kamu juga bisa dapat duit. Nah, kalau kamu juga berani dari yang 10% ini, kamu tingkatin deh ini pembelian kamu, nanti kita naikin lagi ini kamu persentasi kamu untuk keuntungannya gitu. Jadi sesuai dengan janji Tuhan dulu ya, agar semua menjadi berkat bangsa-bangsa. Waduh, mantap. Tepuk tangan.
Berarti ya, ini mantap juga nih. Ini mantap nih. Ini sesuatu yang membangun nih untuk buat para gadget yang sedang dengar nih. Nah, ini tadi kata Bang Heri, kita ini harus kerja kalau mau makan. Nah, kan? Kalau kita nggak kerja, jangan makan, jangan cuma menuntut terus sama orang tua. Nah, satu lagi dari Kang Semi katanya, punya hobi, punya apapun, kita salurkan hobinya sambil berbisnis. Jadi kita nggak terus-terusan hanya minta sama orang tua. Nah, harus bisa. Nah, ini langsung nyambung ke tema nih, makan untuk kerja untuk makan. Jadi bukan hidup itu tuh makan terus. Iya. Ya ini saling memberkati ya sahabat Alketra ya, keren. Iya. Aduh, saya tidak nyusahin orang lah ya. Iya. Dan jadi bisa sebaliknya juga Kang Ode, kalau misalnya pas kita datang ke daerah mereka, itu kan ada sesuatu yang kita tidak punya di daerah kita. Nah, nanti kita juga bisa jadikan itu kalau bahasa kita tuh ya intip-intip lah apa yang bisa jadi uang juga kalau kita bawa ke daerah kita gitu. Kayak misalnya kerajinan tangan, apalah makanan khas daerahnya gitu. Jadi ya sambil lah. Jadi bensin buat ke tempatnya dia adalah keuntungan dari kita jualan. Bensin untuk kita pulang yang harus kita pikirkan adalah keuntungan dari barang yang kita bawa dari tempat mereka gitu. Baru selanjutnya main endorsement lah gitu. Kalau kita sudah punya nilai jual di mata para owner produk aparel, pasti kita nanti ditawarin gitu. Atau kita ngajuin juga ke mereka gitu. Dengan catatan harus jadi sahabat yang baik juga buat para owner itu. Mantap. Banyak banget yang nonton, tepuk tangannya aja 100 orang. Ribuan. Kayaknya Gelora Bung Karno tadi gue denger. Wah. Iya, betul lah Semi. Paling tidak ketika kita mengunjungi ke tempat yang kita tidak kenali, lalu kita bisa menjadi berkat ya. Dan apa yang mereka miliki kita bisa bawa pulang, itu juga bisa membawa berkat untuk komunitas atau tempat tinggal kita ya. Jadi saling ya di sana seperti itu. Nah, terkait dengan tadi memang orang yang malas, tidak mau bergerak atau mager, malas gerak. Nah, daripada nyusahin keluarga ya lebih baik ya udah mati aja dah gitu. Nyusahin keluarga, nyusahin lingkungan. Masukin barak kayak jalan hits nih, masukin barak kayak masukin barak ya. Biar nanti ngurus KDM lah. Aduh, Barak terus. tuh. Ngeri. Ya, jangan sampai dimasukkan barak. Nah, itu sebetulnya program itu bagus ya. Iya. Itu Alkitabiah juga itu. Kita cocokologi. Iya betul, Alkitabiah ya. Orang tua aja kan harus pukul dengan rotan anaknya supaya jerah, tapi ditanamkan nilai edukasi ya atau nilai dalam kita kekristenan ya supaya ada kemauan untuk mandiri sampai dia nanti kalau nggak ada orang tua survive kan begitu ya. Seperti itu. Iya, sebenarnya orang hidup di dunia berupa dia bertahan di lingkungannya dari Tuhan pasti akan pelihara asal dia paham ya, asal dia mengerti bahwa dia adalah spesial dari Tuhan, berharga ya. Bukan berarti dia mengutuki dirinya ya atau menyalahkan dirinya. Aduh, saya ini orang gak mampu. Aduh, saya ini orang susah, miskin. Nah, ya dia belum fight, dia belum berjuang. Udah bilang mentalnya seperti itu ya. Nah, itu sebabnya nih dengan tadi kesaksian Laisemi ya dengan komunitasnya itu kan saling menopang ya atau mendorong. Ayo kita keliling supaya melihat seperti apa jendela dunia ini ya. Mantap. Oke, mantap sekali. Bahasa anak-anak Gen Z itu bilangnya Indonesia itu indah bro, jangan diam aja di rumah. Ini keren. Sebetulnya itu ajakan, ayolah bergerak gitu ya. Maksudnya kalau saya sih ngelihatnya positif, ayolah bergerak. Dan kalau orang mau bergerak itu kan butuh
modal yang utama adalah kemauan gitu ya, dan kemauan ini kan harus disupport dengan berbagai aspek, baik itu keuangan ya kan, kendaraan, dan juga makanan gitu. Emang kamu bergerak ngelihat Indonesia indah nggak makan gitu. Nah, untuk dapat makannya kamu duit dari mana gitu. Iya, betul. Jadi udah satu paket, keren itu kalimat tuh sebenarnya. Ayo dong, jangan di rumah aja, Indonesia itu indah gitu. Langsung mulai bikin list. Oh ya, mau ke sini, mau ke sini. Terus gimana caranya supaya bisa ke sana? Entah mau nabung, tapi jangan pakai pay later ya. Itu kudu di. Lanjut narana lur. Ribu lanjut. Mau dapat uang juga. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Mau dapat uang juga untuk maju, jangan banyakkan pinjol. Iya, itu maksudnya. Jangan ntar pulang dari acara jalan-jalan, wah itu datengin sama penagih. Ya, iya, dikejar-kejar. Aduh. Tapi apalagi pinjolnya itu udah masuk ke media sosial, disalahgunain dah ya, jahat loh pinjol itu. Lebih baik bekerja ya, cari banyak yang bisa dikerjakan ya, seperti itu. Jangan nanti pulang touring di rumah udah ngejajar debt kolektor. Tiba-tiba pulang touring motornya disegel atau diangkut. Aduh. Iya. Gawat. Mantap tuh. Berarti ya itu tadi kita mau bergerak, kita mau apa-apa tuh berpikir kalau kita harus bisa berusaha dengan mandiri. Itu anjuran nih buat Gen Z, jangan peres orang tua. Kalau mau jalan-jalan, mau seneng kerja gitu ya Bang ya. Iya. Tapi kita lihat di dunia nyata kan banyak juga Gen Z yang sudah mulai di usia muda, dia produktivitas dengan kreativitasnya ya, sehingga dia bisa dapat keuntungan dari media sosial ya, atau jasa yang dia bisa buat lewat, apalagi AI kan sudah maju ya, dia paham betul dengan AI dan dia bisa bagikan ya jasa-jasa itu, kan lumayan keuntungannya, dia bisa dapat dolar di sana ya, padahal dia nggak banyak keluar rumah ya, hanya menggunakan apa yang ada di dunia media sosial itu. Iya, mantap. Wah, ada ilmu lagi nih. Nonton Apetra itu nggak rugi bro. Ada ilmu terus. Ngobrolnya sih bercanda-bercanda, tapi ilmunya terselip di sana. Jangan salah bos. Tonton terus Apetra. Sebelumnya lanjut, kita katanya mau ada iklan sebentar. Silakan. Menarik ya, Kang Ode, di era sama Kang Heri ya, di era teknologi dan informatika yang terbuka seperti ini ya, segalanya sesuatu pun bisa menjadi sumber penghasilan atau pekerjaan gitu ya. Lalu definisinya yang dikaitkan dengan tema kita hari ini adalah ya kan, bekerja untuk makan atau makan untuk bekerja. Nah, kebanyakan orang saking asiknya bekerja, sorry to say ya, suka lupa makan, telat makan, lalu dia mencari yang namanya makanan pengganti yang secara garis besar apa ya, menu kesehatan, mungkin justru dia sedang menabung sebuah penyakit masa depan gitu loh. Jadi sekaligus juga ini di tempat kita ngobrol ini ya, sedikit ada agak sedikit dipikirkan juga gitu, ketika kita memikirkan untuk mencari makan ataupun kita sedang memikirkan pekerjaan, paling enggak jangan pelit-pelit lah. Kalau makan tuh
makanlah yang enak, makan dalam arti sehat gitu, jangan diirit-irit atau segala macam gitu. Nah itu salah satu kekurangan gadget sekarang. Tuhan pasti punya rezeki. Dia gitu. tidak bisa untuk mengendalikan atau menyadari kesehatannya udah sejauh mana gitu ya. Seperti betul. Apalagi kalau udah di depan komputer dia lupa makan. Waduh. Iya. Apalagi kalau sudah ada di kreativitasnya dia lupa istirahat. Sampai larut malam atau lembur, wah istilah yang dipakai ya, begadang. Dan kita bersyukur ya. Tidak sedikit, ya akhirnya tidak sedikit gadget kena ginjal, sudah cuci darah. Iya. Cuci hati, nah gitu. Ya, seperti itu. Iya. Cuci otak. Hanya ginjal, cuci hati, cuci otak. Kasihan dengarnya loh. Saya lihat beberapa kali di media sosial ya. Padahal mereka bekerja dan berjuang keras ya, karena dari main game aja mereka udah dapat poin atau dolar kan. Misalnya main ML ya, Making Love, bukan Mobile Legends ya. Lalu mereka akhirnya sampai begadang, kena ginjal, kena hati, ya, cuci darah, ya. Ujung-ujungnya cuci dompet. Orang tua sama teman-temannya. Alasannya mungkin tadi yang ditanyakan atau disampaikan oleh Laisemi, yaitu kesenangan dapat uang, kesenangan meraup atau mendulang dolar, duit ya. Karena main game kan bisa dapat duit ya, atau dia mendesain program ya. Kalau kita lihat tuh di situ usia muda, tapi nggak sedikit mereka juga matinya cepat gitu ya. Matinya cepat. Karena tidak aware dengan kesehatannya. Gitu. Tadi yang disampaikan oleh Laisem itu. Ya menarik lah untuk orang kita secara garis besar Indonesia ini termasuk masyarakat yang punya pola makan bagus sebetulnya, 3 kali sehari. Kalau kita masih menganut itu dari ajaran orang-orang tua kita dahulu. Tapi realitanya sekarang dengan adanya kemudahan untuk mendapatkan makanan, jadi di luar dari menu yang disediakan di rumah gitu kan, ataupun di kepala kita makanan sehat itu juga sudah bergeser karena tadi yang sedang terjadi dalam kehidupan generasi kita sekarang ini ya, terlalu asik dengan kenikmatan-kenikmatan yang sedang dia nikmati gitu. Akhirnya dia menggeser jam makan, metabolisme tubuhnya terganggu, udah gitu makanannya yang dia ambil junk food atau apalah itu malah efeknya lebih. Karena memang mudah sekali dijangkau dengan transportasi online food ya gitu. Jadi sekaligus ini juga saya sih bukannya apa-apa ya. Bagus lah ini sama-sama aware juga gitu untuk sehat gitu. Definisi makan dan kerja itu tujuannya adalah sehat gitu juga. Sehat. Jangan melupakan. Iya. Nah, saya kira yang sekarang kita push ya atau dorong ya khususnya mereka, menurut saya terkait dengan orang yang dermawan, orang-orang yang punya banyak pendapatan ya, kaya, saudagar ya, atau banyak sultan. Ya, sultan lah ya, sugih, wong sugih gitu ya. Ya, kita doakanlah supaya mereka banyak memberi makan dalam arti mensuplai ya, baik pendidikan ya, baik juga kepada mereka yang membutuhkan supaya ya apa yang didapatkan itu berbagi. Nah, kalau untuk kita orang Kristen juga seperti itu, tidak hanya sekedar berbagi tapi ada memperkenalkan bahwa Yesus itu adalah juru selamat Tuhan ya, supaya mereka kenyang secara perut, juga mereka mendapatkan kebutuhan rohaninya terjawab gitu ya, seperti itu. Saya yakin juga kayak Laisemi dalam perjalanan touring ya atau ke tempat-tempat lain tidak hanya sekedar memberikan bantuan, pengalaman, berbagi, tapi juga ada testimoni tentang Yesus ya. Karena kan orang nggak hanya jasmani atau kebutuhan perut, tapi juga rohani harus
jelas ya. Itu saya mau tanyakan. Tapi kita tidak paksa ya seperti itu. Saya juga kalau berbagi ya saya tekankan ya Yesusnya ya seperti itu. Oke, sampai sekarang kamu kenyang dan mendapatkan rezeki. Tapi setelah kematian apakah ada kehidupan yang terjamin seperti itu? Tapi bukan pada kita paksa dia untuk berpindah ya, tapi biarlah keputusannya seperti itu. Kan kata Yesus sendiri ya, mau, kalau tidak mau ya sudah kan gitu kan. Seperti itu. Marilah yang letih, lesu dan berbeban berat. Begitu ya. Kata Yesus, aku akan memberi kelegaan, tapi ikut aku, pikul salib. Kadang kan orang ada maunya ya, maunya makan, terus, waduh, sampai saya lihat tuh di pinggir jalan tuh, karena orang sering kasih makan, orangnya sampai nggak datang pun dia udah duluan di situ. Lah gimana kalau orang yang nggak datang? Wah, berarti dia berharap pada orang saja, manusia saja ya, seperti itu. Nah, maksud saya ada juga nilai plus yang kita bagikan selain makan minum. Yaitu menyangkut tentang kehidupan atau kepuasan rohani. Khusus kan ke perempuan Samaria tuh, kalau kita lihat di Yohanes 4, kamu mau nggak minum dan nggak haus lagi ya, gitu ya, seperti itu. Akulah air hidup. Nah, begitu juga di Yohanes 6 waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, mau nggak lapar lagi, gitu ya, seperti itu. Jadi tidak hanya kebutuhan jasmani perut, tapi juga kebutuhan rohani ya. Nah, itu nilai plus itu dalam kehidupan Kristen yang sesungguhnya ya. Iya. Oke. Ini tajam ini Kang Ode sama Le Erik. Ya, tajam banget kayaknya ini benar-benar ya secara insani kita diingetin gitu bahwa sebetulnya kita hidup itu juga kan atas karya Yesus Kristus. Jadi alangkah lalainya kita selama ini merasa bahwa apa yang kita jalanin dan apa yang kita miliki itu adalah benar-benar berorientasi pada diri kita. Padahal ketika kita ada di tengah-tengah dunia pun itu adalah berkat kasih karunia kematian Yesus Kristus. Bahkan dosa-dosa kita juga udah diampuni dan dihapuskan ya. Maka mengacu kepada makan dan kerja tadi, intinya kan sebetulnya orang yang makan dan kerja itu berada di dalam sebuah hidup gitu. Jadi kalau hidup kita udah di dalam tanah atau gimana? Iya. Dan memang kita juga setuju dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, jangan khawatir gitu ya. Karena memang dia sudah menaruh kita di sini gitu ya, dan dia pasti akan memelihara. Dia menegaskannya ya kepada kita itu supaya nggak boleh khawatir. Ini poin lagi nih tentang makan dan kerja. Nggak boleh. Itu di Matius 6 ayat 25 dan 26 ya. Janganlah khawatir akan hidupmu. Iya. Betul. Gitu ya. Iya, setuju. Iya. Itu tuh maksudnya. Jadi baliknya kan kita harus ke Tuhan. Iya, Yesus tekankan cari dulu kerajaan surga, baru selebihnya beres, gitu kan? Maksudnya di dunia beres, di surga juga beres, ya. Di bumi oke, di akhirat juga oke, ya. Sekalipun Tuhan Yesus juga kasih gambaran tentang Lazarus yang miskin ya dan orang kaya ya. Sekalipun Lazarus miskin, tapi dia sesungguhnya kaya secara jaminan hidup kekal, dengan membandingkan orang kaya secara dunia dia punya segalanya, sultan, sugih, tapi setelah metong dia neraka. Nah kan gitu ya ceritanya ya, Lukas 16 sekali dia metong dia neraka, sampai dia request ke Abraham, gimana nih, bisa nggak ada 5 lagi sedulur saya gitu. Masih banyak nih saudara saya di sana. Balikin dong, saya mau ingetin gitu. Tapi nggak apa-apa kita miskin kata orang, tapi jelas jaminan kita setelah mati sudah Tuhan pegang ya, ada kekekalan. Nah, masalahnya mau nggak? Ya, ada orang yang bilang, ngapain miskin? Maunya kaya dong. Oke lah, kaya syukur, masuk surga juga syukur gitu. Tapi kalau miskin, ya tetap bersyukur. Yang penting cukup.
bunga bakung dipelihara, kata Tuhan Yesus ya. Ya, bahkan dia tahu sehelai rambut pun jatuh, dia bisa hitung seperti itu. Jangan berpikir bahwa kerja dan makan itu lebih utama gitu ya. Tapi yang lebih utama adalah hidup. Jatuhnya anugerah ilahi Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita dan menyelamatkan kita serta memberikan jaminan tadi tuh, garansi yang tidak bisa didapatkan dimanapun juga. Itu apa ya bahasa Sundanya, underline, bold, italic gitu ya. Underline, italic, atau di bold biar tebel. Iya, supaya dosa-dosa yang tebal dibuat blur oleh Tuhan Yesus. Itu Kang Ode. Satu lagi Kang Ode, kalau angkatan jadul namanya stabiloin. Oke, sahabat Alpetra, ternyata dari pembahasan kita untuk makan ya sudah makan cewek, Bang Heri dikupas tuntas semuanya. Jadi bermula kita dari hobi, bermula dari kita ceritanya untuk cari makan. Gimana caranya? Kang Semi tadi sudah kasih trik-trik katanya. Kalau kita punya hobi, salurkan hobi itu menjadikan pendapatan untuk membiayai kita hidup dan berjalan biar bisa makan kasar itu kan. Terus setelah makan itu kita harus memberkati orang-orang juga. Jadi jangan kita ngumpulin uang, pundi-pundi semua diambilin, tapi kita nggak ingat berbagi gitu. Itu kan harus berbagi. Karena ada dalam firman Tuhan juga harus berbagi. Kata Bang Heri juga bilang, jangan lupa berkat kita diberkati harus jadi berkat juga. Wah, ini ilmu baru, banyak poin-poin di sini didapat. Terus satu lagi tadi Kang Ode mau bertanya tadinya di saat, tapi udah dijawab sih ya. Jadi semuanya itu apa yang kita lakukan itu kerja untuk makan untuk kerja, jangan lupa dengan si pemberi berkat. Jadi kita jangan melupakan Tuhan, kita tetap beribadah ya, Kang Semi, Bang Heri, kita tetap harus beribadah. Nah ini soal nyinggung soal ibadah nih ya. Kita cari makan seperti itu. Ini kan ada fenomena juga nih buat gadget itu, karena tadi disinggung segalanya dimudahkan, untuk makanan juga dimudahkan, apapun dimudahkan. Ada fenomena beribadah lewat online. Nah, ibadah lewat online. Jadi nggak apa-apa katanya, ibadah di rumah aja, depan TV aja, depan medsos aja, kita udah ibadah. Itu hukumnya itu sah apa enggak sih seperti itu? Nah, itu mah kayaknya jadi bahasan berikutnya deh kayaknya deh. Ya, Heri ya, harus jadi bahasan itu lah ya. Iya, ini nanti dalam obrolan lanjutan. Iya, betul. Iya. Emang paling ini tidak Kang Ode sudah merangsang pemirsa dan sahabat Alpetra untuk gergatan ya. Iya, umpan lambung kalau saya Kang Ode nih. Biasa tukang ngacak-ngacak dia. Iya. Jago pisan didinya mah. Ais. Gocek-gocek kita. Gocek-gocek. Oke iya, tuh, sahabat Alpetra. Iya, sahabat Alpetra tuh ada bahasan berikutnya tuh. Gimana tuh ibadah lewat online itu? Karena kita dimudahkan itu. Setelah bahasan kita sekian panjang dan lebarnya, kita akan simpulkan bahasan kali ini, kerja untuk makan untuk kerja, sesuai dengan semuanya harus sesuai dengan Alkitabiah, semua harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita berpisah, mari kita dengar statement kata-kata motivasi dari Bang Heri dan Kang Semi. Ya, kita dari Bang Heri dulu. Kata-kata motivasi buat sahabat Alpetra tentang bahasan kita kali ini. Silakan Bang. Ya, sahabat Alpetra dan pemirsa lainnya dimanapun, kita ingat ucapan Tuhan Yesus, jangan takut karena Tuhan menghadirkan kita di dunia ini, Dia akan mencukupi dan
bekerjalah, maka Tuhan akan memperhitungkan. Carilah dulu kerajaan Allah, selebihnya Tuhan akan memberi, menghadapkan. Jadi jangan khawatir, tetap beriman kepada Tuhan Yesus, karena yang memberikan jaminan hanya Tuhan Yesus satu-satunya, baik jaminan keselamatan ya, baik selamat di bumi maupun selamat di surga ya. Sekalipun kita juga matinya cepat, itu bukti juga Tuhan setia kepada kita, karena setelah kematian ada kehidupan, karena nama kita dicatat dalam buku kehidupan Tuhan. Tapi selagi panjang umur, berkaryalah bagi Tuhan. Jangan mager ya, sahabat Alperta, jangan malas gerak ya. Apapun potensimu, apapun juga kehebatanmu, keterampilanmu, karyakan itu. Jangan kebanyakan di rumah, buka jendela selebar-lebarnya. Tadi kata Laisemi itu ada luas keindahan di negeri ini, ya. Sekalipun menjadi kuli tapi bisa menjadi berkat, bisa. Sekalipun menjadi gojek tapi bisa menjadi berkat, bisa. Sekalipun menjadi menteri yang banyak koruptornya, jangan diikutin. Nah, begitu. Kirain apa? Udah mau nyimak terus. Jayus nih. Oke, sekarang dari Kang Semi, motivasi buat para penyimak Alpetra sebelum kita selesaikan acara ini. Baik, untuk dulur-dulurku Alpetra, salam santun, salam hormat dari saya. Saya cuma mau kasih contekan apa yang sudah diteladani Tuhan Yesus ketika dia sedang melakukan sesuatu perjalanan pemberitaan kabar baik, ya. Dia tidak pernah melupakan perut para pengikutnya. Ya, jadi sekali lagi kabar baik itu bukan membawa kita kepada kehancuran atau membuat kita menderita. Ingat, jangan ada pikiran ketika kita mengikut Kristus, ya, mengenal kabar baik, kita akan menderita. Tidak pernah. Sampai dengan makanan pun disediakan. Ya, bahasanya Laya Heri tadi, jangan kamu khawatir. Ya, dengan catatan tulus, sepenuh hati mengikut Tuhan Yesus, maka semuanya akan ditanggung. Ya, sampai dengan yang namanya pakaianmu, sampai dengan yang namanya alat bantu buat kehidupan sehari-hari ya, pasti dipenuhi. Tinggal kita mau nggak jujur mengikut dia dengan sepenuh hati. Karena dia sudah lebih dulu menyerahkan dirinya buat kita. Oke sahabat Alpetra, sekian dulu aja acara dari kami. Kita semua di sini ada berempat, ada Kang Alfa sebagai yang di belakang layar sana sedang sibuk. Maaf dia katanya tidak bisa berkomen. Yang penting dia hadir di sini. Ada dari Bang Heri, ada dari Kang Semi. Kita semua bersepakat tetap maju terus dalam Tuhan. Tetap cinta Tuhan, sayangi keluarga dan jaga kesehatan. Shalom. Maranatha. Maranatha. Maranatha.